sampai 20 tahun 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas, jual slogan kebebasan, jadi mayoritas malah makin injek. Siapapun yang ganggu kebebasan, distempel jadi penjahat. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Alif Lam Mim. Film ini menceritakan Indonesia pada tahun 2036, di mana pada masa itu agama dianggap sebagai musuh utama negara dan dianggap sebagai dalang dari semua konflik yang sering terjadi di Indonesia. Mereka orang Islam kan? Pakai jubah, gamis, sorban. Ya itu teroris. Film diawali oleh ledakan bom bunuh diri di sebuah klub malam di Jakarta pada tahun 2015 dan banyaknya kekacauan dan konflik yang sering terjadi dari tahun ke tahun di tengah masyarakat. Dan beredar juga rekaman video amatir yang berisi pembantaian oleh aparat negara yang menembak mati berbagai kelompok agama garis keras, sehingga membuat masyarakat turun ke jalan dan mendesak pemerintah turun tangan mengatasi kekacauan yang sering terjadi dan meminta aparat hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan para kriminal. Dari para aparat negara yang semakin melewati batas. Kami sangat mengecam penggunaan senjata pembunuh dalam bentuk apa. Sampai di tahun 2026, Indonesia menjadi negara liberal yang terlihat damai dan anti kekerasan. Namun sayangnya agama mempunyai citra buruk di mata masyarakat maupun pemerintah karena dianggap sebagai pemicu perang dan kekerasan. Film berlanjut di tahun 2036. Kita diperkenalkan dengan Kapten Alif bersama rekan-rekannya yang akan menyergap bos kriminal yang sedang berada di dalam gedung Distrik 2 Jakarta. Alif menegur salah satu rekannya yang bernama Kapten Rama karena berniat menggunakan peluru tajam dalam operasi tersebut. Tak lama kemudian, Alif pun masuk ke dalam gedung dan melawan para kriminal itu. Sampai di atas gedung, Alif bertemu bos kriminal yang bernama Sinyoto. Sinyoto mencoba untuk menyogok Alif supaya tidak menangkapnya, namun Alif menolaknya. Mendengar hal itu, Sinyoto mengeluarkan semua bodyguardnya. Selesai bertarung, tiba-tiba Sinyoto tertembak peluru tajam yang entah dari mana asal tembakan itu. Alif pun menjadi kambing hitam atas terbunuhnya Sinyoto dan membuat Alif mendapatkan skor 2 bulan atas kejadian tersebut. Tapi kan kamu juga tidak melihat siapa yang membunuh dia. Film akan lebih berfokus pada 3 orang pemuda yang bernama Alif, Lam, Mim. Mereka dibesarkan bersama di sebuah pondok pesantren, namun ketiganya memiliki jalan hidup yang berbeda. Alif memilih menjadi anggota aparat negara karena dia memiliki pemikiran yang sangat idealis, di mana dia ingin menumpas kejahatan yang ada. Lam memilih untuk menjadi jurnalis untuk mengabarkan kebenaran kepada seluruh dunia. Sedangkan Mim memilih untuk tetap tinggal di pondok pesantren untuk mengabdi di pesantren. Mim juga sangat menghormati kiainya, bahkan dia juga rela mati demi membela kiainya tersebut. Scene berganti ketika Alif mengikuti seorang wanita yang sedang dicegah di gedung tua. Melihat hal itu, Alif langsung membantunya. Ternyata wanita itu adalah Laras, mantan pacar Alif yang sudah lama tidak bertemu. Lalu Alif dan Laras mengobrol tentang masa lalu mereka berdua. Ketika Alif sampai di kantor, Alif mendapatkan pesan dari Laras yang mengajaknya bertemu esok hari di Candi Cafe. Di saat bersamaan, rekan anggota Alif akan melakukan misi penggeberkan pondok pesantren. Tetapi Alif tidak bisa ikut dalam misi itu karena Alif masih dalam masa hukuman. Mereka yang sudah sampai di sana langsung disambut oleh Mim. Mim yang jago bela diri dengan sangat mudah mengalahkan para aparat tersebut. Scene berlanjut di kantor berita tempat di mana Lam bekerja di sana. Lam dipanggil oleh atasannya yaitu Pak Chandra.
Di situ Pak Chandra memberikan selamat atas tulisannya yang bagus dan masuk nominasi jurnalis terbaik. Lalu Pak Chandra meminta Lam untuk menuliskan perkembangan peradaban modern dan pernikahan sama jenis yang telah disahkan dan diberi bumbu kebohongan. Agar lebih dramatis, namun jelas permintaan Pak Chandra ditolak oleh Lam, karena semua yang ditulis oleh Lam adalah hasil nyata yang Lam lihat. Lalu tiba-tiba Lam ditelepon oleh pihak sekolah untuk segera datang ke sekolah, karena anak Lam yang bernama Gilang sering berulah di sekolah. Gilang membuat para guru ditertawakan oleh para murid. Bahkan Gilang juga meretas server ujian milik sekolah hanya dengan HP miliknya. Gilang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sehingga Lam dipanggil untuk menasehati anaknya. Scene berganti ketika Alif bertemu dengan Laras di Candi Cafe. Namun Laras tidak merasa telah mengirimkan pesan untuk bertemu Alif di Candi Cafe. Justru Laras menyuruh Alif pergi dengan alasan dia sedang bekerja. Namun Alif menolak untuk pergi. Alif memilih menunggu Laras sampai selesai bekerja. Tak lama kemudian datang 3 orang memakai baju gamis untuk memesan makanan. Namun mereka malah diusir karena kafe itu melarang orang memakai baju gamis. Tetapi ketiga orang itu menolak untuk pergi karena tujuan mereka hanya untuk makan saja. Kemudian Alif berbicara kepada mereka untuk menyuruh mereka pergi dengan alasan kenyamanan semua pengunjung yang ada di kafe. Lalu ketiga orang itu pergi, namun tas yang mereka bawa tertinggal di dalam kafe. Tidak lama mereka pergi terjadi ledakan bom dan langsung diselidiki oleh anggota aparat. Bahkan Lam juga datang ke sana untuk mencari informasi ledakan bom yang terjadi di sana. Lam melihat ada parfum Alatar yang hanya diproduksi di pondok pesantrennya Mim. Sesampainya Lam di kantor, dia menuliskan artikel tentang ledakan yang terjadi di Candi Cafe. Namun Pak Chandra menyuruh Lam untuk mengcrop tulisannya karena sudah dirilis oleh jurnalis lain yang sangat memojokkan kelompok beragama. Tapi Lam langsung memprotesnya karena belum adanya bukti yang cukup. Namun Pak Chandra malah menyuruh Lam untuk mengundurkan diri kalau masih bekerja dengan cara yang primitif. Ketika Lam pulang dari kantor, ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam baju Lam. Lam menyadari hal itu dan terjadi perkelahian di antara mereka. Lam berhasil membuka penutup wajah orang itu yang ternyata adalah Laras. Lalu Laras menyuruh Lam untuk mengungkapkan semuanya. Keesokan harinya Lam dihampiri oleh rekan kerjanya di kantor. Dia menanyakan kepada Lam kenapa dia mengirimkan spam artikel kepada semua orang. Namun Lam bingung karena dia tidak melakukannya, bahkan komputer yang dia pakai tidak bisa digunakan karena sudah diblokir oleh kantor. Scene berpindah di pondok pesantren para aparat yang tengah terluka sedang dirawat di sana. Kapten Bima yang terluka parah pun akan dilaksanakan tindakan operasi oleh Kiai. Tak lama kemudian pasukan aparat datang ke sana untuk menangkap Kiai karena dituduh sebagai dalang atas pengeboman yang terjadi di Candi Cafe. Namun Mim keluar untuk menghadang para aparat itu untuk tidak menangkap Kiai. Di tempat yang berbeda, Alif dipanggil untuk menghadap kolonel. Alif diperlihatkan pondok pesantrennya dulu. Alif disuruh oleh kolonel untuk datang ke pondok pesantren itu untuk menangkap Kiai, karena dia adalah dalang pengeboman di Candi Cafe. Alif pun menuruti perintah kolonel untuk menangkap Kiai. Sesampainya Alif di pondok pesantren, dia dinasehati oleh Mim untuk tidak menangkap Kiai. Tapi Alif bersikukuh untuk menangkap Kiai, dan akhirnya Alif pun berkelahi dengan Mim. Tidak lama kemudian Kiai pun keluar untuk memisahkan mereka. Kiai pun memilih menyerahkan diri agar tidak ada pertumpahan darah. Alif yang sedang duduk dihampiri oleh Lam. Lam pun bertanya kenapa Kiai bisa ditangkap, karena menurut Lam Kiai tidak mungkin bersalah.
Lalu Alif memperlihatkan artikel Lam yang telah di-spam kepada semua orang. Tetapi Lam bingung karena dia tidak merasa melakukan hal itu. Lam pun memberitahu Alif bahwa Laras masih hidup. Dari memperlihatkan plastik yang diberikan oleh Laras, dan Lam memperingati Alif untuk tidak mendekati Laras lagi. Sampainya di kantor, Lam pun membuka isi di dalam plastik itu dan ternyata isinya adalah rekaman CCTV yang ada di Candi Cafe. Kemudian Lam menelpon Alif untuk memberitahu isi dalam plastik itu. Melihat hal itu, Alif menyuruh Lam untuk segera pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ada orang yang menyerang Lam dari belakang dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Lam yang masih penasaran siapalah orang yang telah menghack server komputernya, dan ternyata dia adalah Gilang, anaknya. Lam pun bergegas pulang, namun Lam sudah terlambat karena ketika Lam sampai di rumah, istri dan anaknya sudah terbaring di lantai. Tak lama kemudian, Alif pun datang dan Lam meminta bantuan kepada Alif untuk membawa Gilang ke pondok pesantren, karena kalau ke rumah sakit belum tentu aman. Sesampainya di pesantren, Gilang pun langsung mendapatkan perawatan. Alif yang masuk ke tempat perawatan, dia melihat rekannya yang sedang dirawat di sana. Salah satunya adalah Kapten Bima. Kapten Bima mengatakan bahwa dia merasa bingung, mana yang salah, mana yang benar. Scene berganti di pemakaman Gendisi, istri dari Lam. Di sini Alif mulai sadar bahwa Kiai tidak mungkin bersalah. Lalu Alif memperlihatkan selongsong peluru yang ditemukan di rumah Lam, dan ternyata pemilik peluru itu adalah Rama. Mereka bertiga sepakat untuk menyelidiki semuanya. Lalu tiba-tiba Alif mendapatkan pesan dari kolonel untuk bertemu dengannya. Sebelum bertemu dengan kolonel, Alif dan Lam memasang kamera di mata. Alif juga berjaga-jaga untuk memancing siapa dalang yang sebenarnya. Lalu muncul 3 orang yang Alif usir di Candi Cafe sebelum terjadi ledakan di Candi Cafe. Lalu mereka menjelaskan kepada Alif, sebenarnya ada orang yang akan membeli parfum mereka dan bertemu di Candi Cafe. Tapi mereka malah diusir dan tanpa mereka sadari, tes yang mereka bawa tertinggal di sana, yang membuat adanya barang bukti yang mengarah ke pondok pesantren. Lalu Lam menjelaskan bahwa mereka telah dijebak oleh seseorang, dan Alif juga termasuk target dari ledakan itu. Kemudian Alif pergi untuk menemui kolonel, Mim juga pergi untuk mendampingi Kiai di pengadilan, sementara Lam tetap di pondok pesantren untuk mengawasi kamera yang sudah terpasang di mata Alif. Ketika Alif sedang mengobrol dengan kolonel, tiba-tiba Laras datang, dan kolonel menjelaskan bahwa Laras adalah putrinya sekaligus agen penyelidikannya. Kolonel pun tahu bahwa Laras telah memberikan plastik sebagai barang bukti dari pengeboman di Candi Cafe, sehingga Alif diberikan racun di cangkir kopinya, dan Laras juga disuntikan racun di punggungnya. Dan kolonel pun mengakuinya bahwa dialah yang menyuruh orang untuk melakukan pengeboman di Candi Cafe. Lalu dia memberikan 1 vaksin untuk Alif, tapi Alif harus memilih siapa yang akan mendapatkannya. Tanpa mereka sadari, semua yang dikatakan kolonel sudah direkam dan akan disiarkan oleh Gilang. Di tempat lain, Mim yang sedang menemani Kiai di pengadilan, tiba-tiba ada salah satu pengungsi di pondok pesantren datang dan akan meledakkan bom. Dan gedung pun meledak setelah kejadian itu. Kolonel menelepon seorang untuk membunuh orang yang masih hidup di sana, dan ternyata Mim dan Kiai masih hidup, dan wartawan yang melihat itu diam-diam merekam pembicaraan mereka. Pak Kiai mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa orang yang meledakkan semuanya, tapi dia juga tidak akan kabur dari pengadilan. Dan datanglah orang suruhan kolonel dan membunuh orang-orang yang masih hidup, dan dia adalah guru bela diri Mim di Padepokan. Mim pun kaget, tapi dia harus melawan gurunya itu, dan Lam pun datang membantu Mim untuk mengalahkan gurunya itu. Ketika kolonel dan Kapten Rama sedang di jalan, mereka melihat rekaman pengakuan kolonel yang sudah disebarkan oleh Gilang.
Kapten Rama yang merasa semuanya sudah gagal dan dia menembak supir mereka, lalu dia memberikan pistolnya kepada kolonel. Saat Kapten Rama keluar dari mobil, kolonel ingin menembaknya, tetapi tembakannya berbalik, mengenai kolonel itu sendiri. Kapten Rama yang sedang menelpon atasannya tiba-tiba diserang oleh Alif dan menyuruh Kapten Rama mengaku siapa dalang sebenarnya. Tapi dia tidak mau memberitahu Alif dan Alif pun membunuhnya. Dan Alif mengambil handphone Kapten Rama yang masih tersambung ke atasannya. Dan ternyata dia adalah dalang dari semuanya. Dan film ini pun berakhir.